Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau membacakan lagi pertanyaan ya. Ini saya random pertanyaannya karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dalam video saya sebelumnya ya. Jadi ini dari Inayah Maulana ya. Saya hampir 3 lebaran, anxiety nggak hilang. Saya hampir 3 lebaran anxiety nggak hilang-hilang mas. Pola makannya itu seperti apa? Apa yang dimakan masa itu? Tolong kasih solusinya ya mas. Pola hidup bagaimana contohnya? Nah, oke teman-teman, sedikit saya mau membahas lagi tentang 3P ya, 3P. Ini berhubungan dengan gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Jadi untuk pola ya, 3P itu adalah pola hidup, pola makan, dan pola pikir ya teman-teman. Jadi pola hidup yang saya rubah atau saya perbaiki itu adalah, pertama adalah satu ya, yang sebelumnya saya itu sering begadang ya, sering bergadang, jam istirahatnya nggak tentu ya, jam tidur malamnya itu nggak tentu. Mulai saya rubah teman-teman, mulai saya rubah. Saya tinggalkan begadang ya, melek malam yang nggak perlu lah gitu ya, itu saya tinggalkan teman-teman. Terus untuk istirahatnya juga saya atur, minimal itu malam itu minimal itu 8 jam teman-teman untuk tidur. Dan ini dalam kondisi yang masih banyak sensasi, itu mungkin akan sulit teman-teman, akan sulit ya. Cuma teman-teman harus berlatih teman-teman, karena apa ya? Karena memang ini butuh latihan gitu ya. Jadi pada waktu itu saya itu mulai menerapkannya itu ya agak susah, jujur saja agak susah. Untuk pola hidupnya dulu itu agak susah gitu ya. Karena apa? Karena memang saya sudah terbiasa gitu. Waktu itu kan dalam pekerjaan itu kan memang sampai malam gitu ya, sampai malam. Terus kadang banyak banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan, jadinya kepikiran, susah tidur. Jadi tidurnya itu malam sampai jam 12 malam lebih gitu ya. Kadang satu malam itu tidurnya paling 2 jam 3 jam gitu, sudah bangun lagi gitu. Terus terus ya seperti itulah ya teman-teman, seperti itu. Sebelumnya itu seperti itu, terus saya rubah lagi teman-teman. Saya putuskan untuk istirahat, saya rubah lagi. Jadi jam istirahatnya itu pokoknya kalau sudah habis isya lah gitu, paling telat itu saya jam 9 malam itu harus sudah tidur. Malah biasanya itu jam 8 itu sudah tidur gitu ya teman-teman. Nah, untuk pola hidupnya itu seperti itu. Saya pertama adalah rubah rubah kebiasaan saya dulu gitu ya, kebiasaan yang menurut saya itu kurang bagus gitu. Itu saya rubah gitu. Yang tadinya banyak melek malam, terus tidurnya kurang gitu, istirahatnya juga kurang gitu ya. Terus jarang olahraga gitu ya, hanya duduk apa. Cuma sekarang itu saya rubah gitu, minimal saya itu harus jalan kaki itu minimal teman-teman, minimal nggak duduk rebahan, nggak duduk rebahan, nggak duduk rebahan, itu seperti itu pokoknya dirubah gitu, walaupun hanya sekedar jalan kaki gitu teman-teman. Biasakan itu untuk olahraga gitu ya, saya biasakan seperti itu teman-teman, karena olahraga itu juga kan bagus gitu. Itu contoh saja ya, contoh kecil seperti itu yang saya rubah mulai dari awalnya. Sebenarnya banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang dirubah dari pola hidup saya gitu ya, pola hidup. Jadi yang tadinya bangun pagi itu langsung belum sarapan itu saya sudah ngopi dulu, ngerokok gitu ya. Kadang melewatkan sarapan, kadang melewatkan jam makan siang juga gitu. Itu saya juga rubah gitu ya teman-teman. Pokoknya pagi itu ya saya buat sebisa mungkin buat olahraga lah, walaupun hanya nyapu nyapu ruangan gitu ya, nyapu ruangan di dalam rumah gitu ya, hitung-hitung bantu keluarga ya, bantu untuk membersihkan area samping rumah atau apa gitu. Itu pokoknya ada aktivitas seperti itu. Yang tadinya saya itu hanya rebahan duduk, saya coba belajar seperti itu. Pokoknya dirubah itu, untuk pola hidupnya itu dirubah gitu ya teman-teman ya. Itu contoh kecil aja. Nah, terus untuk pola makannya gitu, pola makannya saya juga saya mulai perbaiki itu teman-teman, karena banyaknya sensasi ya, banyaknya sensasi gitu kan. Saya bingung juga gitu ya, sudah minum obat, sudah obatnya juga ya, saya bilang obatnya juga lumayan gitu ya, lumayan lumayan mahal juga gitu, tapi kok perkembangannya itu
apa namanya, nggak signifikan gitu ya, ya saya harus merubah gitu, dalam hati saya itu harus merubah. Jadi dari pola makannya juga saya atur juga teman-teman, yang tadinya apapun bisa dibilang saya nggak mantang gitu, tadinya itu saya nggak mantang, tapi terus apa namanya, ini apa namanya, apa yang disampaikan waktu itu, sampaikan sama dokter itu, suruh apa, mantang makanan itu saya jalanin gitu, supaya saya jalanin. Saya apa namanya, karena saya itu pingin sekali sembuh gitu ya, pingin sekali membaik gitu, saya jalanin apa namanya, untuk pantangan makanannya gitu sama pola makannya gitu. Waktu masih banyak sensasinya gitu ya, untuk pola makannya itu saya bikin 2 jam sekali teman-teman, 2 jam sekali, nggak banyak tapi 2 jam sekali, dengan makanan-makanan yang kebanyakan saya kukus atau rebus teman-teman. Gorengan sama sekali belum teman-teman, sama sekali belum gitu ya. Itu 2 jam sekali teman-teman, 2 jam sekali. Terus untuk ngemilnya gitu saya biasanya ya pakai rebusan juga gitu, pisang kepok kayak gitu-gitu. Saya itu makan itu ya teman-teman, karena apa namanya, yang kadang kan itu cocok-cocokan ya, masing-masing orang itu berbeda, tapi kalau untuk pisang kepok saya cocok. Terus untuk buahnya saya itu pepaya sama pir. Nah ini pepaya juga kadang ada yang nggak cocok katanya gitu ya, tapi kalau untuk saya sih cocok gitu. Jadi untuk pola makannya itu saya terapkan itu waktu masih sensasinya masih banyak itu 2 jam sekali teman-teman, 2 jam sekali, 2 jam sekali, 2 jam sekali, itu seperti itu gitu, nggak banyak, enggak, porsinya itu nggak banyak kayak biasanya itu, enggak gitu, tapi sering gitu. Nah semakin semakin membaik gitu, sensasinya semakin berkurang, saya kurangi lagi 3 jam sekali gitu teman-teman, sampai dengan 4 jam sekali, dan sekarang alhamdulillah ya sudah normal 3 kali gitu ya teman-teman. Ya kadang ngemil apa gitu teman-teman, nggak cuma makan saja ya, buah gitu ya makan gitu ya, ada kurma ngemilnya gitu, kadang ada buah pepaya, terus ada pisang kepok juga rebusan gitu ya, ada buah pir juga gitu, itu saya makan juga ya teman-teman. Jadi untuk pola makannya itu hindari yang ekstrim dulu ya teman-teman, yang ekstrim gitu. Kalau teman-teman memang banyak yang cocok makanannya, tapi minimal kalau masih banyak sensasinya, hindari yang ekstrim-ekstrim, yang contohnya yang seperti apa namanya itu, kopi gitu ya, kopi ya, mungkin hindari dulu itu kopi, terus yang bersoda, terus yang apa mengandung gas itu ya, apa namanya, kayak jengkol, pete, durian gitu ya, itu apa namanya, eh, mungkin bisa dihindari dulu lah teman-teman. Kalau saya itu saya hindari itu ya teman-teman. Terus yang bersantan gitu ya, coklat, keju, yang terbuat dari coklat dan keju. Terus susu saya juga nggak konsumsi teman-teman, susu-susuan itu nggak saya konsumsi gitu ya, nangka, tape gitu itu enggak teman-teman. Terus gorengan lah, serba gorengan, yang serba gorengan, terus jajan-jajanan yang gurih-gurihan itu yang banyak mengandung MSG itu ya, micin itu ya saya nggak konsumsi teman-teman, saya makanya nggak pakai MSG gitu ya. Cuma akhir-akhir ini ya sudah biasa lagi ya, cuma ya pakainya ya kayak kaldu kaldu jamur gitu ya, kenor gitu, itu untuk apa namanya, penyedapnya itu ya pakai gitu ya, pokoknya yang no MSG ya teman-teman. Terus untuk apa namanya, pola ininya, pola pikirnya ya teman-teman, untuk pola pikirnya yang saya rubah adalah ini apa namanya, jadi gimana ya, kalau sebelumnya itu kan saya itu orangnya itu memang suka cemas gitu ya, suka cemas gitu. Jadi sebelum saya terkena gangguan ini juga memang saya dasarnya orangnya itu suka cemas gitu. Jadi berpikirnya itu selalu jauh dulu gitu teman-teman, saya jauh dulu, makanya itu saya rubah teman-teman, saya rubah gitu. Saya berusaha sebisa mungkin bahwa saya berpikiran itu harus selalu yang positifnya gitu, karena biasanya ketika memikirkan sesuatu atau merencanakan sesuatu, saya sudah pikirkan resikonya gitu teman, resikonya. Jadi pada saat terkena gangguan seperti ini, begitu ada muncul sensasi di dada, apakah saya kena apa namanya, penyakit jantung, pas muncul di tenggorokan apakah saya terkena apa, penyakit di sini tenggorokan, terus ketika muncul keliengan apa, saya berpikirnya itu saya terkena apa di apa otak gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi pola pikir sebelumnya yang saya terapkan itu adalah pola pikir yang memikirkan itu resikonya gitu ya, resiko yang tinggi gitu ya, bukan 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 yang maksudnya
yang bisa berpikir adem gitu, berpikir positif. Jadi saya rubah teman-teman. Jadi ketika saya muncul sensasi, ya saya kadang wajarin saja lah, sudah mulai saya wajar lah. Karena apa? Karena saya masih, memang saya ada gangguan asam lambung, ada gangguan GERD juga gitu ya. Nah, untuk teman-teman memang kalau bisa ya sudah pastikan sudah ini ya teman-teman, sudah periksa gitu, memang ada gangguan lambung atau tidak gitu ya, ada GERD atau tidak gitu ya, ataukah mungkin anxiety saja, ataukah lambung saja gitu ya teman-teman. Karena ini kan banyak ya, maksudnya banyak yang memang yang cuma terkena gangguan lambung saja teman-teman, gangguan lambung dan GERD nggak disertai anxiety gitu ya. Ada yang cuma anxiety-nya tinggi, lambungnya baik-baik saja gitu kan. Nah seperti itu. Intinya pertama bisa periksakan dulu lah gitu ya, periksakan dulu. Jadinya nanti nggak khawatir gitu ya, nggak berpikiran yang berlebihan, berpikir yang negatif gitu teman-teman ya. Jadinya teman-teman itu bisa bisa memperbaiki polanya ya, yang menurut teman-teman dipikir lagi, apakah ada yang ini yang negatif gitu ya, ada yang negatif yang belum saya rubah gitu. Itu coba diingat-ingat tuh teman-teman, ada atau enggak gitu ya. Kalau saya banyak sekali teman-teman, makanya saya coba rubah gitu. Karena kalau sudah terkena gangguan asam lambung GERD itu biasanya memang satu paket. Adapun yang hanya kena gangguan lambung saja itu ya ada gitu, itu biasanya cepat sembuhnya teman-teman, cepat sembuhnya. Nah kalau untuk anxiety kan butuh benar-benar, kita itu butuh merubah pola pikir kita ya teman-teman. Kita harus lebih bisa menerima. Yang tadinya saya sendiri aja itu susah untuk menerima kenyataan buruk gitu ya, intinya kenyataan pahit lah. Kalau kenyataan yang manis itu saya selalu suka pastinya gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya sebelumnya adalah susah sekali untuk menerima kenyataan yang buruk gitu. Nah itu sesuatu hal yang menurut saya itu itu jelek, itu seperti ada penolakan, seperti ada nggak mau terima gitu. Ketika ada musibah pun gitu ya, ada musibah gitu, seperti saya nggak terima, dan itu saya sadari bahwa itu nggak bagus gitu. Apapun yang sudah diberikan ke kita gitu, saya berpikirnya begitu teman-teman, apapun yang sudah diberikan ke kita yaitu memang harus kita hadapin dan harus siap menghadapinya. Kalau saya sebelumnya enggak teman-teman, makanya saya itu mulai rubah teman-teman. Apapun yang sudah dikasih ke saya, itu bentuk ujian apapun, termasuk sakit yang saya hadapi itu gitu ya, itu ya saya coba menerima lah, pokoknya saya terima. Oke, saya terima, saya dalam gangguan ini gitu ya, kata dokter saya kena asam lambung dan anxiety gitu, saya terima, saya rubah gitu ya teman-teman, saya rubah gitu, saya perlahan-lahan. Ini butuh latihan teman-teman, butuh latihan. Saya merubahnya itu nggak sebentar teman-teman ya, walaupun kadang juga kadang suka kepikir gitu ya, tapi kan buru-buru, biasanya itu udah otomatis buru-buru, wah anxiety ini gitu kan. Jadinya ya pokoknya sekarang itu lebih lebih gimana ya, lebih ya sudahlah, kita terima saja gitu, terima saja dulu, intinya terima saja dulu. Dan kita itu harus siap gitu, siap dalam artian bukan hanya bahagianya saja gitu. Ketika kita diuji dengan yang menurut kita itu nggak bagus gitu ya, bukan kebahagiaan ya, kita juga harus terima dan siap menghadapinya teman-teman. Jadinya nanti kita itu tidak tidak terlalu mencemaskan atau tidak terlalu merisaukan itu gitu ya. Jadinya kita itu bisa berpikir santai, kita bisa berpikir legowo, bisa lebih lebih ikhlas gitu ya, lebih bisa menerima lah, intinya begitu teman-teman. Jadi untuk pola pikirnya itu saya rubahnya itu seperti itu dulu teman-teman, saya rubah dulu. Intinya saya rubah dari yang tadinya saya itu selalu berpikiran yang negatif, yang resikonya dulu gitu, resiko gitu ya, itu selalu yang dipikirkan dulu gitu. Bukan maksudnya ini ada kayak gini, positifnya begini, negatifnya begini, enggak. Tapi sebelumnya saya berpikirnya selalu resikonya dulu, dan itu menjadikan pikiran saya itu semakin kacau, semakin kalut gitu ya.
Dan ketika saya terkena gangguan ini juga jadinya pikirannya macam-macam, akhirnya saya juga susah lepas gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah saya itu belajar dan terus berlatih ya alhamdulillah sedikit demi sedikit itu sensasi mulai hilang dan mulai bisa melepaskan dari putaran atau lingkaran ini ya teman-teman, yang sensasi dan anxiety ini teman-teman. Jadinya memang tidak mudah teman-teman, tapi kalau kita mau, kalau kita ada niat dan kita mau belajar, insya Allah bisa teman-teman. Karena memang gangguan asam lambung gerd dan anxiety ini teman-teman ya untuk untuk anxiety, untuk mentalnya itu benar-benar kita itu diuji teman-teman, kita itu diuji, benar-benar diuji. Jadinya kalau kita nggak sabar, intinya kepingin semuanya buru-buru gitu, itu akan semakin tertekan teman-teman, beneran itu saya juga sudah ngalamin gitu ya. Tapi ketika kita sudah mencoba, oke lah saya terima apapun ujian ini gitu ya, kita belajar ya, mulai belajar gitu, saya itu mulai belajar waktu itu belajar gitu, ya udahlah saya terima, pahit manis ya saya terima gitu. Itu ya sedikit membaik, perasaan juga sedikit lega gitu ya. Itu nanti lama-lama itu oh ternyata memang seperti ini ya, saya bisa bisa lebih bisa lebih santai. Itu seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman juga akan menemukan momen di mana oh ternyata saya itu harus begini, jadinya saya bisa lebih rileks dan sebagainya gitu. Itu pasti akan menemukan momen seperti itu. Dilatih ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman itu bisa, saya yakin teman-teman itu akan membaik ya, akan menuju pulih teman-teman, saya yakin teman-teman ya. Jadi tetap berusaha, tetap semangat teman-teman ya. Itu hanya contoh kecil dari apa yang saya alami ya teman-teman. Dan saya merubah gaya hidup atau pola hidup saya, terus saya rubah juga pola makannya, saya juga rubah pola pikirnya. Itu contoh kecil ya, sebenarnya banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Tapi kan kalau dibahas itu nanti durasinya juga panjang sekali ya. Itu hanya contoh kecil awalan saya itu merubah pola hidup, pola makan dan pola pikir ya teman-teman, 3P itu. Sebenarnya itu masih banyak sekali yang perlu dilakukan gitu ya teman-teman. Itu dicoba seperti itu dulu saya waktu itu, awalan itu seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa semakin membaik, semakin sehat ya, menuju pulih ya, amin ya rabbal alamin. Ambil sisi positifnya dari apa yang saya sampaikan ya. Nah, semoga bisa memotivasi, minimal saya bisa menemani teman-teman untuk menghadapi gangguan asam lambung gerd dan anxiety ini ya teman-teman. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.